Shalom. Selamat sore. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Haleluya. Sore hari ini hari yang luar biasa bagi kita. Amin. Ya, kita diberi kekuatan, kita diberi kesehatan, itu semua karena kasih dan kemurahan kita. Kita bersama-sama di tempat ini bisa bersatu hati dengan saudara-saudara yang lain, bertemu saudara-saudara yang lain, itu semua karena kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, menyatukan hati kami di tempat ini, bersama-sama untuk kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami, supaya pujian kami berkenan di hadapan-Mu dan kudus di hadapan-Mu dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Olehnya Tuhan, sore hari ini kami serahkan hidup kami, jiwa kami, tubuh kami untuk kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang ambil alih semuanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan. Amin. Dan naik ke surga, yang berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Ya berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus jamaah dengan urapanmu, rindu selalu dekat
selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Lagi katakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, ubahkan kami. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Haleluya. Bagimu segala pujian, hormat syukurku hanya kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Yesus. Besar kuasa-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu, kami sanjung Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Yesus Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa penuh kemuliaan hanya bagimu. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Kami memuji Engkau, kami tinggikan namamu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kudus, 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 kudus Tuhan. Kudus, kuduslah namamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hosana, hosana bagimu Yesus Tuhan. Haleluya. Iya, lama sekarang, lama ya, lama ya, lama ya, lama ya sekarang.
kasih Tuhan, buat kebesaran-Mu, buat keagungan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, ini hidupku Tuhan. Haleluya. Ya rara masih kera rara ya rara ya rara ya rara mo. Haleluya. 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 Engkau Allah yang kudus, kudus kuduslah nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya rara ya rara basi rara ya rara ya rara ya rara ya si rara ya rara mo. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan, besar kemurahan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sore hari kami mau lebih lagi tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau Tuhan sore hari ini. Kami mau bersorak-sorak buat Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Roh Kudus. Ya Rama ya Rama. Haleluya. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita sama-sama katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan
memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Untuk selama-lamanya kami mau tetap cinta Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami mulai. Haleluya, amin. Ada sukacita? Masih semangat memuji Tuhan? Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan katakan, sungai sukacitamu melimpah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sukacitamu melimpah dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitaku ada dalamku. Lagi katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku, mengalir dalamku. Katakan, oh, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lagi katakan, sungai sukacitamu mengalir di dalamku, sungai sukacitamu mengalir di dalamku. Katakan, oh, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Lagi katakan, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lagi katakan, mengalir bersamamu, bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, puji
nama Tuhan. Tuhan Yesus memberi kita sukacita selalu penuh dan berlimpah. Haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak seberapa pujian yang kami persembahkan buat Engkau Tuhan, tetapi pujian ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Olehnya Tuhan, aku serahkan sepenuhnya hidup kami buat Engkau sore hari ini. Haleluya. Kami mau rindu seperti rusa yang haus akan Engkau Tuhan Yesus sore hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kau Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kekuatan dan perisaiku kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil dia, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Lebih sungguh lagi katakan, seperti rusa yang rindu air yang sunyi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Lagi katakan, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Mari sembah Tuhan. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. Berikan penyembahan yang terbaik buat Allah kita, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau, kami meninggikan namamu. Kami agungkan Engkau, kami muliakan namamu, Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Yesus. Besar kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu Terima Yesus. kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada menemani kami. Engkau Tuhan yang mengerti kehidupan kami. Kau yang mengerti isi hati kami Tuhan. Engkau berarti Kami bersyukur kepadamu. Engkau segalanya bagi Kami bersyukur kepadamu. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu ada bagi kami. Yesus baik, Yesus baik. Kau segalanya. Yesus, Mari tinggikan Tuhan, mari agungkan namanya, mari muliakan Dia, Raja segala raja, Allah yang memerintah selama-lamanya. Dialah yang dipuji, disembah, diagungkan. Mari angkat suaramu lebih lagi buat Tuhan. Mari angkat hatimu lebih lagi buat Tuhan. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus.
Kau Tuhan yang dalam hidup kami. Tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, hanya Kau Allah. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Oh. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu Tuhan, Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Lebih lagi katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Ini pengakuan kami Tuhan di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kami hanya ingin mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mari katakan dengan segenap hati, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari yang mengasihi Tuhan berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan lebih dari apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Maka sekarang ya Tuhan, berbicaralah Engkau kepada setiap kami. Buat kami sungguh-sungguh mengerti bahwa Engkau mengasihi kami. Dan buat sungguh-sungguh kami memahami bahwa Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih Bapak, ini waktu-Mu untuk berbicara kepada kami. Seperti seorang Bapak yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Agar setiap anak-anaknya memiliki jalan yang terbaik. Memiliki kehidupan yang terbaik. Memiliki keberhasilan yang terbaik. Demikian kami yakin percaya setiap kata yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu akan menjadi nasihat yang terbaik buat kami, supaya hidup kami semakin hari semakin mendatangkan anugerah yang besar
dan kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap menyambut firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat sore. Haleluya. Semuanya pasti diberkati Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami dan kita rasakan, itu semua pasti ada dalam rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Amin. Dan semua rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari esok yang penuh pengharapan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-10. 6 sampai 10 dari kitab 1 Petrus pasal yang ke-5. Saya bacakan untuk kita semua. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan sampaikan tentang pesan untuk akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, bahwa hari-hari ini itu adalah hari-hari yang sudah mendekati kedatangan Tuhan. Kali yang kedua, walau memang sejak zaman Alkitab ditulis sudah disebutkan bahwa Tuhan segera datang. Dan itu sudah kira-kira ribuan tahun yang lalu itu disampaikan. Namun kenyataannya sampai hari ini Tuhan belum datang. Tetapi begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di bagian ayat yang lain juga dikatakan Tuhan masih menantikan, gitu ya, menantikan pemulihan segala sesuatu. Tuhan merindukan pemulihan segala sesuatu. Memang juga ada bagian ayat yang mengatakan kalau kedatangannya tidak dipercepat, akan semakin banyak orang yang kehilangan keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak raja itu banyak yang kehilangan keyakinan hari-hari ini. Anak-anak raja itu, raja di atas segala raja maksud saya, itu mulai kehilangan semangat untuk dia menjalankan setiap firman Tuhan. Sebagian ada yang sungguh-sungguh, sebagian ada yang kurang sungguh-sungguh. Sebagian ada yang sungguh-sungguh namun salah di dalam melangkah. Sehingga kemudian akhirnya mereka menjadi hanya sekedar secara jasmani mereka giat, tetapi secara roh mereka sedang menyalahi apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun demikian bahwa semua itu terjadi dalam kendali Tuhan. Tidak ada yang terjadi di luar kendali Tuhan. Tidak ada yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Dalam apapun, dalam hal apapun, berbicara tentang bangsa, berbicara tentang politik, bicara tentang ekonomi dunia atau ekonomi sebuah bangsa, juga bicara tentang gereja Tuhan, kenapa yang itu begini, yang itu begini, yang itu begini, semuanya tetap ada di dalam kendali Tuhan. Yang percaya katakan amin. Artinya kalau semuanya ada dalam kendali Tuhan, tidak ada yang terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Sehingga kalau semuanya ada dalam campur tangan Tuhan, semuanya ada dalam kendali Tuhan, semuanya ada dalam arahan Tuhan, maka itu semua dikerjakan oleh Tuhan sendiri untuk apa? Mempersiapkan kedatangannya kali yang kedua. Tuhan punya rencana dan maksud yang kita tidak mengerti. Tuhan punya timing, punya waktu, punya kehendak yang kita nggak bisa pahami. Tetapi percayalah bahwa sejak zaman Alkitab dikatakan Tuhan segera datang, Tuhan benar-benar segera datang. Amin. Tuhan benar-benar segera datang. Nah, dalam kerangka itu Petrus memberikan sebuah nasihat gitu ya kepada para pembacanya, dan hari ini kita pelajari bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita kembali lihat ayat yang ke-6. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ada sebuah
kenyataan bahwa gereja Tuhan kadang-kadang merasa tinggi hati, merasa bahwa dia bisa melakukan banyak hal tanpa Tuhan. Itu sebabnya doa menjadi bagian yang nomor sekian dibandingkan dengan yang ia inginkan. Doa pada akhirnya hanya menjadi sebuah pengisi waktu luang, bukan menjadi sebuah kebutuhan. Karena apa? Gereja sudah mulai sombong. Pelayanan tidak lagi didasarkan pada pencarian wahyu dari Tuhan, tetapi pelayanan hanya kemudian disetting dengan semua tata layanan yang indah, yang baik. Memang itu tidak ada yang salah, penata layanan yang baik dan indah. Tetapi kalau itu kemudian dikerjakan hanya secara lahiriah, tanpa ada pewahyuan yang datang dari surga, harus diapakan sebuah pelayanan, harus dikerjakan seperti apa sebuah pelayanan, maka itu pada akhirnya menjadi sebuah kesombongan. Kalau tidak salah, Billy Graham pernah berkata, gereja itu masih akan tetap bisa berjalan, sekalipun tanpa Roh Kudus. Karena apa? Gereja akan ditata secara manajemen gereja dengan baik. Piye carane ngatur jemaat, gimana caranya ngatur keuangan, gimana caranya ngatur pelayanan, semuanya diatur dengan teori, dengan ilmu manajemen. Bisa tetap berjalan, tapi tanpa Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Pak Petrus mengingatkan harus ada kesadaran dalam diri orang percaya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan kamu akan ditinggikan pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, mari hari-hari ini kita sadar, aku perlu Tuhan. Aku perlu Tuhan. Pada waktu kami kena COVID, sebenarnya kami tidak pengen ke rumah sakit. Kami merasa udahlah, diam di rumah aja, tidur begitu ya, makan enak, minum vitamin, jamu-jamu, selesai. Hingga pada titik tertentu, ketika Dokter Bowo diminta ke rumah, kemudian di pemeriksaan yang kedua didapati kami saturasinya sudah mulai di bawah normal. Saran beliau harus ditangani di rumah sakit Pak, enggak bisa di rumah. Kalau di rumah enggak bisa gitu, intinya begitu aja. Ya sudah gitu ya, karena dokter yang ngomong ya kami percaya aja, wong kami juga enggak tahu gitu ya. Yang kami rasakan sepertinya memang seperti biasa-biasa saja gitu kan. Walau memang kami merasa tambah sesak. Nah, di titik itu kemudian kami sadar, ya oke, saya perlu penanganan yang lebih baik supaya kami bisa lebih segera sehat dan sembuh. Kira-kira seperti itu. Nah, beberapa di antara kita yang pernah mengalami itu juga mungkin memiliki pemikiran yang sama, sekalipun tidak dengan harus ke rumah sakit. Tapi memiliki pemikiran yang sama itu artinya begini, tidak ada di antara kita yang ngerasa, wah ini ketoknya kena COVID gitu ya. Kemudian ya sudah, santai-santai saja, enggak kan? Pasti kemudian berusaha cari vitamin, cari obat ini, obat itu, macam-macam namanya yang Bapak Ibu Saudara konsumsi. Ada yang kemudian bikin minuman herbal begitu kan, sing bikin jahe, serai segala macam. Apa semua yang dilakukan dan dikerjakan itu? Hanyalah supaya sembuh, hanyalah supaya sehat. Ada usaha, ada upaya yang dikerjakan secara lebih, gitu kan? Karena biasanya mungkin tidak konsumsi ini, jadi konsumsi itu, gitu kan? Yang biasanya tidak konsumsi itu, jadi konsumsi itu. Artinya ada upaya yang dikerjakan supaya sehat, supaya segera sembuh. Termasuk minimal paling tidak isolasi mandiri, itu yang dilakukan. Artinya ada upaya. Nah, kesadaran yang sama terhadap suatu kebutuhan, dan di sini kita belajar kebutuhannya adalah merendahkan diri, butuh Tuhan. Nek kita sadar sama-sama butuh Tuhan, yuk prinsip yang sama. Ya, ada kerinduan yang mendalam. Piye caranya, gimana caranya supaya aku bisa mendapatkan Tuhan, ini istilahnya. Bukan berarti Tuhan itu seperti benda yang bisa dibeli atau gimana gitu, bukan. Tapi ini hanya istilah untuk mendapatkan Tuhan. Itu kan seolah-olah ada upaya, ada usaha, ada perjuangan yang besar yang dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan, termasuk kita yang ada di tempat ini, untuk kita dapat ketemu Tuhan, meraih Tuhan, menjalankan semua yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita. Rendahkanlah dirimu. Ada sebuah kesadaran, aku perlu Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan pasti akan mengangkat. Bapak Ibu Saudara,
Mari miliki kesadaran itu. Supaya apa? Kita ini ada di tempat yang tepat. Tempat yang tepat itu adalah di mana kita mengerjakan bagian kita seperti yang Tuhan kehendaki. Olehnya kalau hari ini mungkin ada di antara kita yang masih berada di tempat yang mungkin belum tepat. Ayo sadar, Tuhan ampuni aku, selama ini aku belum berada di tempat yang tepat. Maka hari ini aku bertobat, aku akan berada di tempat yang tepat. Tidak perlu berdalih untuk membenarkan apa yang kita rasa benar, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau hari ini kita masih belum berada di tempat yang tepat, mari kita sadar, aku perlu Tuhan, aku rendahkan hati, supaya aku ditinggikan pada waktunya. Tuhan akan bawa kita ke satu titik di mana Tuhan kehendaki. Masing-masing kita pasti berbeda, tapi itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan akan meninggikan pada waktunya. Kalau saya punya talenta nyapu hari ini, saya tidak pegang sapu, itu sederhananya gitu aja, contohnya begitu. Saya punya talenta nyapu, saya tidak pegang sapu hari ini, maka saya tidak berada di tempat yang tepat. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, gampang saja. Kalau hari ini aku punya talenta ini, dan aku tidak berada di situ, aku tidak memegang alat yang Tuhan percayakan kepadaku sebagai sebuah talenta, maka itu artinya aku belum berada di tempat yang tepat. Nah sekarang pertanyaannya sederhana, ada enggak kita yang tidak bisa berdoa? Yang tidak bisa berdoa katakan wo. Bisa semua berarti. Semua bisa berdoa, katakan amin. Maka jadi pendoa bisa enggak? Bisa. Pertanyaannya, sudah jadi pendoa belum? Ada yang belum. Merasa aku gak perlu jadi pendoa, aku hanya tinggal di rumah saja, yang penting ibadah rajin selesai. Maafkan saya sampaikan, rendahkanlah dirimu. Sadari, aku bisa berdoa, aku dikasih karunia Tuhan, aku dikasih talenta Tuhan untuk aku bisa berdoa. Maka aku akan relakan diriku, serahkan diriku untuk jadi pendoa. Walau untuk jadi pendoa perlu juga belajar, karena kan ada macam-macam, kemarin sudah saya singgung sedikit begitu kan. Tapi secara prinsip itulah talenta yang Tuhan berikan kepada kita, jadilah pendoa. Sederhananya begitu. Maka tidak ada gereja yang nganggur sebenarnya. Kalau semua gereja ngomong hal yang sama seperti yang saya sampaikan, berarti semua gereja pasti jadi pendoa. Tidak ada orang Kristen yang tinggal di rumah. Semuanya pasti jadi pendoa. Gereja besar, gereja kecil, di kota besar, di daerah pelosok, semuanya pasti jadi pendoa. Nah persoalannya kadang-kadang merasa aku bukan bagianku di situ. Padahal kita bisa berdoa. Maka jadilah pendoa. Karena itu talenta yang Tuhan percayakan. Itu alat yang Tuhan sudah kasih sama kita. Kalau kita nggak kerjakan, sapu yang sudah Tuhan kasih itu tidak kita gunakan, maka kita tidak berada di tempat yang tepat. Kesadaran akan Tuhan menjadi berkurang. Karena pada akhirnya Tuhan akan meninggikan pada waktunya. Itu artinya Tuhan menempatkan posisinya pada waktunya Tuhan memang gitu ya. Tetapi setidaknya kita sadar dulu hari ini bahwa aku adalah orang yang sudah dipilih, sudah ditebus, dan inilah talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, aku kerjakan. Ayat 7, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Maka di sini ada penyerahan total dari hidup. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Khawatir apa sih? Kalau saya boleh hubungkan dengan perkataan Yesus, apa sih yang dikhawatirkan bangsa-bangsa? Sandang pangan papan. Itu yang dikhawatirkan bangsa-bangsa. Makanya Matius 6 ayat 33, dalam kerangka itu, dalam konteks itu Tuhan ngomong, kamu gak perlu cari itu seperti bangsa-bangsa yang gak mengenal Tuhan. Bangsa yang gak mengenal Tuhan yang dikejar adalah sandang pangan papan. Jadi kalau orang Kristen ngejarnya sandang pangan papan, maka itu sama dengan orang yang gak mengenal Tuhan. Aneh toh, punya Kristus seperti gak punya Kristus. Punya Tuhan seperti tidak punya Tuhan. Orientasi kehidupan hanya masalah sandang pangan papan. Padahal firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekaliannya sandang pangan papan itu akan ditambahkan. Maka di sini ada penyerahan total. Ibarat kata nih, maaf Bapak Ibu Saudara, ibarat kata, kalau hari ini kita enggak kasih makan sama Tuhan, besok kita enggak dikasih makan sama Tuhan. Lusa sampai seminggu, ibarat kata Tuhan gak kasih kita makan,
Kita nggak perlu nyari makan Bapak Ibu Saudara. Mati ya sudah mati karena kehendak Tuhan. Yang paham katakan amin. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi istilahnya adalah, ya sudah hidupku ini hanya bergantung sama Tuhan. Makan enggak makan urusannya pokoknya dengan Tuhan itu aja. Nah kecuali kemudian Tuhan percayakan sesuatu untuk dikerjakan yang tadi saya katakan di depan, maka mari kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk Dia. Kerjakan segala sesuatu untuk Dia, bukan untuk apapun yang ada di dunia ini. Ada penyerahan yang total. Sementara kita menantikan kedatangan Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara engkau. Walau mungkin ini tidak hanya berbicara, saya percaya ini juga tidak hanya sekedar berbicara seperti Matius 6 ayat 33 bicara soal sandang pangan papan saja yang dikhawatirkan manusia. Ada banyak hal yang dikhawatirkan manusia, masa depan, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang dikhawatirkan manusia. Tapi Bapak Ibu Saudara, serahkan itu. Serahkan itu. Saya dulu sering kali sampaikan, seperti Hananya, Misael, Asarya, ketika dia ada di dapur perapian, mereka bisa ngomong begini, andai Tuhan tidak menolong kami dari perapian ini, kami tetap gak akan menyembah patung. Jadi kalau kami berdoa, istilahnya, saya berdoa, saya tetap tidak bisa makan dan mati gara-gara itu. Saya tetap tidak akan mencari apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang saya cari tetap kerajaan Allah dan kebenarannya. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ada penyerahan total dalam hidup kita. Yang ke ayat 8, sadar berjaga-jagalah. Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadar dan berjaga-jaga. Ada kewaspadaan yang lebih. Kemarin kita sudah waspada, tapi hari ini Tuhan ngomong sama kita, mari waspada lebih lagi. Punya tingkat kewaspadaan yang lebih lagi. Jadi kalau mungkin bahasanya yang lain, lebih peka lagi dengan semua situasi kondisi yang ada terjadi sekarang ini. Ingat bahwa iblis itu berjalan keliling, maka tingkat kewaspadaannya harus lebih besar Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena dia terus berjalan keliling. Kalau saya ibaratkan ini adalah kumpulan gitu ya. Atau nggak usah pakai contoh inilah, kok ini katanya. Ada sebuah kumpulan, isinya 10 orang, katakanlah begitu kan. Nah iblis A, B, C, D dan seterusnya, 1, 2 sampai 10. Yang nomor 1 diincar sama setan. Oh masih belum ada celah, dia akan ngincar nomor 2, nomor 3. Terus 10 selesai, dia akan kembali ke nomor 1 lagi. Barangkali di momen ini nomor 1 sudah ada celahnya, dia akan kejar itu. Ingat Bapak Ibu Saudara, Yesus saja yang dia sadar. Setan kan sadar, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah. Berarti setan itu ngerti dia anak Allah. Setan itu masih tetap berusaha. Pencobaan di padang gurun menunjukkan setan masih punya usaha. Siapa tahu gitu kan, si anak Allah ini bisa jatuh. Siapa tahu Yesus ini bisa digagalkan. Siapa tahu rencana Bapak itu tidak jadi. Iblis masih punya cara. Ngerti dia anak Allah, tapi dia tetap berusaha untuk menjatuhkannya. Nah apalagi kita. Firman Tuhan ngomongnya jelas sekali. Singa itu berjalan mengkeliling. Jadi cari celah kapan itu akan dimasuki oleh dia. Maka Bapak Ibu Saudara miliki tingkat kewaspadaan. Ya, tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi lagi. Nah, apa yang dikerjakan oleh iblis sebenarnya? Banyak hal. Dia bisa serang dari sisi jasmaninya, dia bisa serang dari sisi jiwanya. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, tapi ini pengamatan saya, mungkin terlalu dini untuk saya bisa menyimpulkan, mohon maaf untuk hal itu. Tetapi inilah yang saya sedang amati dalam gereja Tuhan. Jadi mohon doanya juga bahwa setiap anak-anak Kristen yang suka main gadget itu kepekaannya jadi kurang. Saya memperhatikan mereka. Kapan hari kan saya diundang untuk
khotbah di Paskahnya anak-anak SMP gitu. Saya memperhatikan mereka yang sudah, ya kalau mungkin diloke terikat HP gitu mungkin terlalu, waduh ini terlalu menghakimi. Tapi faktanya yang hidupnya tidak bisa lepas dari HP, nge-game aja. Itu kalau disuruh kebaktian udah tidak jenak banget Bapak Ibu. Enggak jenak banget. Nah tingkat kewaspadaannya jadi kurang kalau model begini, betul. Sangat-sangat. Maka harus menjadi doa kita bersama untuk generasi kita, khususnya yang ada di gereja kita ini, supaya anak-anak kita enggak keterikat dengan itu. Susah, bukannya enggak bisa sih, tapi memang susah. Kalau udah terikat begitu Bapak Ibu Saudara, diomongi firman Tuhan itu ora pernah nyantol babar belas. Nah kebajut setelah kemudian dia kayak semacam diputuskan hubungannya dengan surga, rohnya jadi mati. Itu mau ngajarin apa saja semakin susah. Mau ngajarin kebenaran model apa semakin susah. Bisanya cuma dengan doa puasa. Menurut saya begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan fenomena ini. Yaitu yang saya katakan waspada lebih lagi itu, karena semua sarana prasarana yang ada dalam dunia ini, atau semua hal yang terjadi, yang berjalan dalam dunia ini, bisa dipakai oleh setan untuk menjatuhkan orang percaya. Untuk menjatuhkan orang percaya. Yang dulu dianggap luar biasa di dalam Tuhan, tiba-tiba sekejap mata kita mendengar, dia sudah tidak ada di dalam Tuhan. Padahal dulu perkataannya, wah aku pokoknya sama Tuhan gak mungkin ninggalin Tuhan, gak mungkin ninggalin Tuhan dan sebagainya. Tapi tiba-tiba dalam sekejap mata, kita dengar, dia orangnya sudah tidak ada di dalam Tuhan. Ngeri enggak Bapak Ibu Saudara? Ngeri. Dan itu apa saja yang dipakai oleh iblis. Pasangan hidup, pekerjaan, keuangan, kesehatan, hubungan sosial, baik di dalam gereja, di masyarakat, dimanapun. Bisa dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan orang percaya. Maka tingkat kewaspadaan harus lebih. Kok aku jadi kayak gini? Kalau orang masih bisa menyadari seperti itu, Roh Kudusnya masih nyala, Roh Kudusnya masih hidup. Tapi kalau orang udah nggak bisa menyadari, aku kok kayak gini ya, aku harus berubah, aku harus bertobat. Nggak bisa ngomong kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Jelas itu Roh Kudusnya sudah mati. Ibadah dia sudah ada cuek, pelayanan cuek, nggak peduli lagi dengan hidupnya dengan Tuhan, itu rohnya sudah mulai mati. Nah hati-hati dengan itu. Tingkat kewaspadaannya harus lebih tinggi lagi. Ayat 9, lawan dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ada perjuangan, ada peperangan yang harus kita menangkan. Lawan dia, kemarin saya sudah singgung, sehebat-hebatnya petinju, kalau dia tidak balas mukul untuk menjatuhkan lawannya, hanya menerima pukulan dan bertahan, pada satu titik tertentu dia pasti akan tumbang. Maka untuk menang dia harus lawan, harus pukul balik. Kita tidak bisa hanya sekedar bertahan menghadapi setiap serangan-serangan dari iblis, tapi harus ada serangan balik yang kita berikan kepada iblis untuk menjatuhkannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara ada perjuangan. Nah namanya berjuang sudah seringkali saya sampaikan, butuh usaha, butuh upaya, kadang-kadang butuh modal dalam tanda kutip. Untuk bertempur, untuk berperang, kalau musuhnya pakai senjata yang lebih besar, musuhnya pakai senjata yang lebih modern, kita pakai senjata yang masih kuno. Sananya sudah pakai pistol aja gitu ya. Yang sini masih pakai panah. Perlawanannya menjadi tidak seimbang. Walau dalam nama Yesus itu juga bisa mengalahkannya. Tapi maksud saya ada usaha. Kalau musuhnya sudah pakai begitu, kita harus ada perjuangan yang lebih. Ada modal dalam tanda kutip tadi, mungkin kita harus beli pistol dan lain sebagainya. Demi kita bisa mengalahkan. Nah perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat, penguasa, penghulu, pemerintah di udara. Itu sudah saya sampaikan. Yang artinya jangan sampai kita memusuhi saudara kita sendiri, tubuh Kristus yang lain. Enggak suka dengan dia, enggak suka dengan mereka, enggak suka dengan
siapapun tubuh Kristus. Tidak. Musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah roh jahat, penguasa, penghulu, pemerintah. Maka doa peperangan, doa keliling itu harus sering kita lakukan. Walau mungkin tidak secara korporat, secara Mas Heri nggak bilang suruh doa keliling, ya sudah enggak usah doa keliling. Enggak. Doa keliling Bapak Ibu Saudara lakukan di lingkungan saudara masing-masing itu juga enggak masalah. Ya enggak harus nunggu disuruh. Ayo Bapak Ibu Saudara yuk doa keliling baru berangkat, enggak harus. Kalau memang Bapak Ibu Saudara ngerti ini atmosfernya sudah mulai enggak bagus, doa keliling yuk, doa keliling. Lakukan secara mandiri. Gitu kan? Lakukan secara mandiri. Kenapa? Karena kita punya otoritas yang sama, katakan amin. Punya otoritas yang sama yang bisa kita kerjakan, yang kita gunakan. Untuk apa? Membersihkan, melawan setiap serangan-serangan iblis. Melalui lingkungan kita, melalui apapun. Nah Bapak Ibu Saudara, saya cuma pengen ngomong ini di bagian ini. Yuk saling menjaga. Kasih tahu kanan kiri, katakan aku mengasihi engkau. Yuk saling menjaga. Kita ini semua keluarga, katakan amin. Dan kita merupakan bagian dari keluarga besar tubuh Kristus yang ada di mana? Seluruh dunia. Yang saya ingin Bapak Ibu Saudara pahami begini loh. Ketika ada sesuatu di sana, yang kita nggak kenal mereka, kita nggak pernah ke negaranya, kita nggak pernah berkunjung, bahkan mungkin kita nggak pernah dengar tentang, oh ternyata di sana ada orang Kristen, Pak. Gitu ya. Tapi bagaimanapun juga kita bagian tubuh Kristus. Kita keluarga, bagian dari tubuh Kristus yang lebih besar. Nah ayo kita saling menjaga. Gitu loh. Maksudnya saling menjaga gimana? Minimal yuk kita berdoa syafaat. Maka tiap hari miliki waktu untuk berdoa. Dan berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Saling jaga. Melalui doa kita jaga saudara-saudara kita. Mungkin yang ada di Ukraina sekarang ini sedang menderita. Mungkin yang di Rusia sedang menderita juga. Ya kita memang nggak ngerti juga gitu ya. Tapi kalau pada akhirnya sampai kita diizinkan mendengar kabar, oh ternyata gereja di sana hancur gara-gara perang Ukraina dan Rusia ini, gitu kan? Yuk berdoa buat mereka. Juga nggak perlu nunggu disuruh. Ada himbauan lewat grup gitu, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita berdoa. Nggak perlu ada himbauan. Dengar berarti Anda disuruh. Kasih tahu kanan kiri. Nek krungu berarti dikongkon. Amin. Nek lihat berita walaupun lewat internet, enggak maksudnya bukan lewat acara berita gitu kan. Anda baca, Anda lihat, Anda dengar, itu artinya Anda diperintahkan. Itu harus menjadi pemahaman kita bersama. Amin. Ya, kenapa kita diizinkan Tuhan dengar? Ya pasti Tuhan punya maksud. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa diizinkan aku baca gitu? Headline sebuah berita begini-begini, gereja di sini hancur karena kena bom misalnya begitu. Kenapa diizinkan Tuhan baca? Ya karena Tuhan sedang bicara lewat itu. Dan seterusnya. Jadi kalau kita dengar, kita baca, kita lihat, itu artinya kita sedang disuruh Tuhan. Nah kita saling jaga. Tubuh Kristus ini besar. Dan Tuhan kepinginkan semuanya selamat, katakan amin. Nah kalau kita dengar ada gereja, gereja itu gereja besar, tapi dia korupsi uang apa begitu. Bapak Ibu Saudara, dia mungkin salah, dia mungkin sedang tersesat. Tugas kita sebagai tubuh Kristus bagian dari keluarga. Doain supaya dia sadar, katakan amin. Ojo malah dicing, paham dicing ya? Nek banjir kan dicing, kuwi cincing salah. Jangan malah dijauhi. Atau malah memandang, nyata nih, padahal gereja itu selama ini besar ya, ternyata. Jangan begitu, kasih tahu kanan kiri, ojo ngono. Amin. Kita bagian dari keluarga. Jadi yuk sama-sama berdoa, saling jaga. Jaganya mungkin nggak bisa secara fisik, dalam doa. Gitu Bapak Ibu Saudara, melalui doa. Nah, kita di sini secara lokal CSK Family, kita juga keluarga, katakan amin. Kita keluarga, maka saling jaga. Ya, saling jaga. Jangan sampai menimbulkan ini dan itu.
Itu sangat berbahaya, itu sangat rentan dipakai oleh iblis untuk mengacau balaukan atmosfer. Bapak Ibu Saudara, 170-an gereja di Karanganyar itu semuanya adalah keluarga kita dalam konteks tubuh Kristus. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi 170 gereja itu harus menjadi tanggung jawab kita juga secara perseorangan di antara kita. Maksudnya kalau secara perorangan salah satu di antara kita dengar aja, nah jaga dalam doa. Nah maksud saya adalah begini, bahwa kita adalah keluarga, maka jangan sampai gitu loh, bahwa keluarga ini tercerai-berai. Jangan sampai keluarga ini tercerai-berai. Nah, dan itu atmosfer itulah yang sedang dibangun oleh setan. Atmosfer itulah yang sedang dibangun oleh setan. Maka kalau sebuah kota gerejanya bersatu angel, itu justru menjadi beban yang besar. Ya memang kita tidak bisa serta-merta berkata bahwa enggak usah aja lah, susah orangnya diajak ngomong, ya enggak bisa begitu juga. Justru akan menjadi beban doa kita bersama untuk membuat dia sadar. Ini tanggung jawab bareng, yuk kita kerjakan bareng. Nah, di dalam lokalnya juga harus sudah seperti itu. Itu juga menjadi beban doa kita. Kalau dalam sebuah lokal saja masih terjadi ini dan itu, keluarganya belum rukun lah, gampangannya begitu. Mazmur 133 kan ngomongnya jelas. Kalau rukun bersama itu berkat turun. Nek ndak rukun berkatnya ra turun. Siapa yang mau diberkati lambaikan tangan. Mari rukun. Amin. Mari rukun. Saya nggak tahu Tuhan datang kapan, serius. Nek kita masih dalam posisi kita gap, di hati kita masih pasang gap, maaf, Tuhan datang. Menurut yang saya pahami, nggak masuk surga dia. Orang yang masih punya gap dalam hati waktu Tuhan datang, nggak masuk surga. Kenapa? Dia masih nyimpen sesuatu yang tidak terbereskan. Hatinya nggak beres kok masuk surga, nggak mungkin. Jadi Bapak Ibu Saudara, lawan. Sekali lagi lawan. Musuh kita bukan darah-darah lagi. Jadi ini semua keluarga, katakan amin. Jangan dimusuhi, jangan dijauhi, jangan aku rasa tak meneng wae. Enggak, kita keluarga. Masing-masing punya sapu yang harus dipakai. Amin. Maka kerjakan bareng. Lawan itu. 10. Allah sumber kasih karunia. Sumber segala kasih karunia. Telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Perhatikan. Tuhan sumbernya. Jadi segala kasih karunia ada padanya. Maka kita butuh apa sih? Ya apapun yang kita perlukan, dia sumbernya. Maka nancep ke sumbernya gitu loh. Bahasa saya begitu. Rodok rapena itu ya. Kita harus tertancap kepada dia, wong dia sumbernya, sumber segala kasih karunia. Apa yang kita perlukan? Dekat sama dia, melekat sama dia, mengalir. Semua yang kita perlukan akan mengalir. Dan Allah yang menjadi sumber segala sesuatu itu tadi, itulah yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Dari 4 kata itu Bapak Ibu Saudara coba renungkan baik-baik. Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Kalau ada orang Kristen dikasih Tuhan seperti itu, dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan, ambruk mboten? Ambruk mboten? Tidak. Kenapa ada orang Kristen yang ambruk? Karena dia mengeroposkan dirinya sendiri. Sebenarnya Allah yang menjadi sumber segala kasih karunia yang sudah memanggil keluar dalam, kemudian dipanggil kepada Kristus, dikasih kemuliaannya yang kekal, itu akan melengkapi, menguatkan, meneguhkan, mengokohkan. Surah mungkin goyah, tidak mungkin geser.
Kalau pemahamannya bisa diselaraskan, kalau pemahamannya bisa diikutkan dalam apa yang Tuhan inginkan. Persoalannya adalah merasa, ya sudah ini pendapatku. Padahal itu goyah, itu nanti enggak kokoh, itu nanti enggak kuat, itu nanti jadi enggak lengkap, ambruk suatu saat, pasti. Nah tapi buat kita yang ngerti misalnya nih ada keluarga yang kayak gitu, beban doa, doain. Enggak ada yang mustahil kok. Pada suatu titik, pada waktunya Tuhan, bila Tuhan memang kehendaki, dia kembali, dia pasti akan kembali. Pada waktunya Tuhan berkatakan, dia diselamatkan, pasti selamat, katakan amin. Asal doa kita, air mata kita, lutut kita terus dicurahkan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan menguatkan, mengokohkan, tapi jangan lupa bagian akhir dikatakan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, ini yang kadang-kadang orang tuh tidak sanggup. Janjinya kan menguatkan, meneguhkan, wah hebat. Tapi ada loh masihan yang Tuhan izinkan untuk terjadi, yaitu menderita. Seketika aja, sesaat aja menderita. Disakiti dulu sedikit hatinya. Diuji kalau dalam bahasa Tuhan. Kalau bahasa kita yang nerima sakit itu. Gitu kan? Diselendek dulu sedikit oleh Tuhan. Diuji hatinya. Diuji jiwanya. Diuji rohnya. Tapi seketika aja. Tapi setelah itu dia akan tetap melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Nah kenapa diuji? Supaya siap. Bayangkan begini Bapak Ibu Saudara. Kenapa pohon kehidupan, kenapa yang di Taman Eden itu siapa? Adam dan Hawa. Kok aku tadi lali yo? Waduh, ini gejala apa ini saya nih? Kurang minum kayaknya. Nah, Adam dan Hawa, kenapa diusir dari Taman Eden sesudah dia jatuh dalam dosa? Ada satu kalimat yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar adalah, kita harus usir mereka. Jangan sampai dia makan lagi buah keabadian. Buah pengetahuan sudah mereka makan. Buah kehidupan jangan sampai mereka makan lagi. Kalau mereka makan lagi, mereka akan permanen dosa. Sudah tidak bisa diselamatkan. Makanya begitu mereka sudah jatuh karena makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, mereka diusir. Itu ada kalimatnya jelas. Jangan sampai dia makan lagi buah pohon kehidupan. Karena itu pohon kekal. Makanya mereka diusir. Kalau pada akhirnya sudah jadi permanen, repot. Itu maksudnya. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Jadi seketika saja, gak permanen kok, gitu loh. Seketika saja. Maka itu harus disadari. Seketika kemudian akan dikuatkan. Nah, bayangkan kalau tidak teruji, tidak terdapati sesuai dengan kehendak Tuhan, kemudian itu dikokohkan, diteguhkan. Ya kayak Adam dan Hawa berdosa terus makan buah pohon kehidupan, permanen dosa itu sudah tidak bisa diselamatkan. Bayangkan dalam kondisi yang belum teruji, hatinya belum benar, hatinya belum beres, dikokohkan, diteguhkan, dikuatkan, dilengkapi, maka kuat dalam kondisi belum teruji. Kuat dalam kondisi belum teruji itu gimana? Maksudnya dia jadi sesuatu yang permanen, tetapi dalam kondisi yang rusak, katakanlah saya begitu. Rusak tapi jadi permanen, permanen rusak makanya. Nah ini yang bahaya. Maka Tuhan perlu untuk seketika dulu diuji, seketika dulu menderita, just lewat. Gimana penerimaan hatinya, gimana penerimaan rohnya, bagaimana penerimaan ini dan itunya. Seketika saja. Tapi setelah itu, setelah teruji baik, teruji sesuai standar, baru diteguhkan, dikokohkan. Karena ada kata setelah, dikuatkan dan seterusnya tadi, setelah menderita seketika. Nah bagian ini jangan dihilangkan. Orang Kristen tetap akan menderita dalam konteks kehendak Tuhan. Nah penderitaannya gimana? Tidak tahu, karena masing-masing orang akan berbeda. Karena kalau
Kalau yang satu kesombongannya yang harus dihilangkan, Tuhan akan berurusan dengan soal itu. Tapi kalau yang satu soal kemurahan hati yang harus dibetulkan, Tuhan akan berurusan dengan itu. Masing-masing orang bentuk penderitaannya nggak tahu, bentuk ujiannya nggak tahu, terserah Tuhan. Tapi yang jelas dalam anugerah dan kemurahannya itu pasti masih terjadi. Dan ayat yang lain juga ngomongnya sama. Kalau orang itu pengen beribadah kepada Tuhan, harus siap menderita, aniaya. Kalau orang pengen beribadah, harus siap menderita aniaya. Jadi untuk seketika saja memang Tuhan izinkan, tapi setelah teruji, setelah Tuhan dapati sesuai standar Tuhan, gitu ya, SNS, standar, SN itu standar Indonesia, ini SNS, standar surga, maksud saya ngomong gitu tadi. Ya, wis baca dibetul saya ya toh. Nah, standar surga baru dikokohkan, diteguhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita sama-sama pahami. Ini hari-hari ini semua itu sedang, karena berbagai macam informasi yang saya dapatkan, saya lihat juga dari dalam berita, saya menyaksikan sendiri bagaimana kondisi dan keadaan anak-anak generasi di bawah kita. Saya ngerasa atmosfernya menjadi sangat tidak bagus hari-hari ini. Benar-benar tidak bagus. Belum lagi dibicara bencana alam. Saya kemarin doa di SAS, ketemu dengan teman pendoa di situ, 24 tahun dia tinggal di rumahnya itu enggak pernah banjir. Udan mongrong jam itu banjirnya sudah selutut. Saya ngerasa ini fenomenanya sudah enggak bisa diperkirakan, benar-benar enggak bisa diperkirakan. Bayangkan 24 tahun, apa 24 tahun enggak pernah hujan? Hujan kan saudara, apa hujannya enggak lama? Ya ada yang lama, tapi itu di tempatnya dia, seperti itu kondisinya. Saya cuma dapat sesuatu, waktu dia cerita begitu, Tuhan ini sedang ngomong sesuatu kepada setiap orang. Bisa jadi hanya gara-gara angin 3 RT roboh gitu bisa loh saudara. Serius. Nah di mana terjadinya enggak tahu. Itu bisa saja. Maksud saya adalah kondisi-kondisi ini perlu kita waspadai. Tuhan akan buat seseorang menderita untuk seketika saja memang. Tapi itu adalah sarana buat Tuhan untuk pada akhirnya menguatkan dan seterusnya tadi. Nah maka dari semua yang sudah kita pelajari, yuk Bapak Ibu Saudara sama-sama kita mulai relakan diri kita untuk diproses, dibentuk. Mulai banyak tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini mungkin saya nggak tahu, sedang mungkin kurang intim dengan Tuhan, agak sedikit jauh dari Tuhan. Yuk kita kembali ke Tuhan, masuk dalam hadiratnya, persilahkan Dia untuk terus menggarap hati kita, memproses diri kita, supaya kita menjadi semakin lebih sempurna, semakin sesuai dengan standar Tuhan. Yang mau katakan haleluya, kita datang pada Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pujian sudah sangat lama sekali, tapi saya ngerasa dalam syairnya kita bisa dapatkan bahwa hanya ada di dalam Yesus kekuatan kita. Dari Dia yang berjanji akan meneguhkan, menguatkan, melengkapi, meneguhkan kita. Maka kita tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Asal kita ngerti saatnya Tuhan. Kita tahu momen apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kalau hari ini Tuhan benar-benar bicara ke hati kita, mari Bapak Ibu Saudara, seperti yang firman Tuhan katakan, jangan keraskan hati. Mari sadari dan kembalilah pada destiny kita masing-masing. Kembalilah pada panggilan. Kembalilah pada apa yang harus kita kerjakan, yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Sadari Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Kita tidak bisa memastikan kita selamat. Dan kita juga nggak bisa berkata, yang penting aku di dalam Dia untuk selama-lamanya. Tapi kalau kondisi hati kita nggak berubah sesuai dengan kehendaknya, itu tidak akan mengubah apapun juga dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, yuk sadari sama-sama bahwa kita perlu Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus bereskan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada sesuatu yang pada akhirnya nanti mengganjal di hadirat Tuhan, mengganjal di hadapan Tuhan. Ada sesuatu yang membuat kita menjadi tidak bisa menerima kasih karunia-Nya secara penuh dalam hidup kita. Olehnya sadari. Setiap kita yang sungguh-sungguh sadar bahwa aku perlu Tuhan, aku perlu Engkau Yesus, aku perlu Engkau Tuhan. Setiap kita yang sadar bahwa kita perlu Tuhan, saya undang untuk bisa bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan kita di dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanmu. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Setia menopang, setia menjaga. Mari berseru padanya. Berharap dalam Yesus. Dengan segenap hati mari katakan, ajaib Kau Tuhan. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib. Mari yang sungguh-sungguh sambil mengangkat tangan katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan terima kasih. keadaanku. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami. Mari datang dengan sungguh-sungguh. Mari datang dengan segenap hati. Mari datang dengan terbuka di hadapan Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib. Ya
Oh, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, takkan goyang, selama tak akan goyang, takkan goyang, selamanya takkan goyang, selamanya. Mari sembah Tuhan, masuk dalam hadiratnya lebih sungguh lagi, sampai kita merasakan jamahannya malam hari. Rasakan Roh Kudus menjamah, rasakan Roh Kudus melawat, rasakan Roh Kudus memenuhi setiap kita. Haleluya. 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 Datang padanya dengan kerinduan, datang padanya dengan haus dan lapar. Dia yang sanggup memulihkan keadaan kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan terbang bersamamu, Bapa, bukan tenang, bukan tenang bersamamu. Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh merindukan untuk dipulihkan oleh Tuhan, merindukan untuk semakin lebih dekat dengan Tuhan, mari taruh tangan kanan di dada. Bapa, demi nama Yesus, melalui setiap tangan-tangan ini Tuhan, Tuhan Kau hadir, Kau pulihkan hati, Kau pulihkan keadaan kami, supaya kami semakin serupa dengan Engkau. Mari masuk Tuhan, dan menguasai setiap roh jiwa tubuh kami, lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap hati kami dijamah saat ini oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Maka tidak ada satupun di antara kami yang tidak mengalami Tuhan malam hari ini. Dan sekalipun mungkin Tuhan masih ada, Tuhan mari Engkau bekerja lebih lagi. Hamba berdoa padamu Tuhan, jangan sampai malam ini berlalu begitu saja. Engkau bekerja Tuhan, sebelum matahari terbit di esok hari. Tuhan, sembuhkan kami semua, pulihkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, dan setiap firman yang sudah Tuhan sampaikan, ajarkan, dimeteraikan dengan darah anak domba Allah atas setiap kami semua, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang diberkati katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.